ini bisa menimpa siapapun. Umur, ada yang umur 1 tahun, Bapak, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang nakes, ada yang dokter, ada yang kepala dinas, ada yang dokter ahli. Bapak Ibu Camat yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman medis dan para medis di Hotel Sinjai, terima kasih, serta Bapak Ibu semua peserta isolasi yang pada hari ini dinyatakan sudah sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Sungguh kalau sekarang saya bicara persepsi peserta ya, karena sudah merasakan empati yang sama bahwa memang ada satu hal yang perlu kita sampaikan terus ke masyarakat bahwa COVID-19 ini bisa menimpa siapapun. Umur, ada yang umur 1 tahun, Bapak, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang nakes, ada yang dokter, ada yang kepala dinas, ada yang dokter ahli, ada yang petani, semua bisa terkena COVID. Jadi tidak boleh satu hal yang juga bisa menghambat upaya untuk pemutusan mata rantai. Satu adalah stigma negatif dari masyarakat. Itu juga yang harus kita perlu edukasi ke masyarakat bahwa kita harus jarak yang berpisah, jauh jarak physical distancing, tetapi kedekatan hati, kedekatan emosional, kedekatan secara sosial, hasrat untuk membantu sesama itu harus terus ditingkatkan. Itu salah satunya. Jadi itu yang sebetulnya membuat pencegahan penanganan COVID ini agak kompleks. Karena itu salah satunya. Dan yang kedua bahwa kami sebagai peserta di sini sangat memahami sekarang ketika keterbatasan waktu pelayanan, contoh kelamaan menunggu hasil swab dan berikut sebagai hal-hal yang seperti itu yang juga menambah kecemasan bagi peserta. Tetapi atas upaya itu sebetulnya kami sendiri dari gugus tugas kabupaten sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi memang ini adalah masalah kita bersama, baik dari level provinsi, kabupaten, kita sudah sama-sama berupaya. Mudah-mudahan upaya percepatan penanganan COVID kita di Kabupaten Sinjai ini bisa akan lebih baik lagi. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwa tujuan kita melakukan penanganan, tracing, testing, dan treating, yaitu melakukan isolasi atau karantina adalah sebetulnya untuk memutus mata rantai penularan. Itu saja. Jadi tidak ada upaya untuk menganuh kebebasan seseorang atau upaya-upaya untuk dikekang, dibatasi, tetapi itu adalah sebetulnya upaya kami. Dan salah satu sebetulnya upaya dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten adalah memfasilitasi supaya peserta isolasi itu nyaman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidup dasarnya. Jadi kami upayakan dia dijemput, difasilitasi di tempat isolasi di provinsi. Kan sama-sama Bu ya, kita rasakan ya, kita bisa makan dengan baik, kita bisa istirahat dengan baik, kita diberikan vitamin, diberikan obat ketika itu ada gejala dan hal-hal yang bisa kita konsultasikan ke dokter dengan testing yang semuanya adalah ditanggung dari pemerintah.
Itu upaya kita bersama. Tetapi makanya dalam pencegahan dan penanganan COVID ini yang dibutuhkan kekompakan. Selalu kita ingat bahwa selalu jaga jarak, tidak ada cara lain. Selalu jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan selalu pakai masker. Itu saja. Satu hal, 3 hal yang kunci adalah di situ. Dan perlu mungkin ke depan akan ada sesuai dengan ada pedoman penanganan COVID-19 yang baru, tentu akan ada penyesuaian atas tata kelola klinis atas penanganan COVID ini. Mudah-mudahan, mohon maaf saya bicara panjang, maunya cepat pulang Pak ya. Tahun ini dari gugus tugas apabila